Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik tersohor memiliki karomah luar biasa. Dari menyembuhkan segala penyakit, merubah beras menjadi pasir, sampai mendatangkan hujan deras di musim kemarau panjang. Konon, setiap doa yang dipanjatkan seketika langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi uniknya, di dalam masjid yang baru dibangun atau masjid baru ini terdapat satu bangunan yang dipercaya adalah masjid asli buatan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Termasuk peninggalan-peninggalan aslinya, selain dari batu besar, batu hitam ini, nanti ada bangunan masjid yang masih asli, termasuk karomah beliau yang bisa mendatangkan sumur, air sumur abadi yang ada di dalam masjid ini. Uniknya, di dalam masjid yang berusia lebih dari 600 tahun, terdapat sebuah kolam air yang jernih. Banyak jemaah percaya kolam peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki keistimewaan. Sumber mata air abadi yang konon muncul secara tiba-tiba setelah Sunan Gresik berdoa kepada Allah meminta mata air. Oke, ceritanya gimana Pak? Kok bisa sampai kolam ini kok akhirnya berada di dalam masjid ini? Atau mungkin awalnya dulu gimana? Dulunya di luar mas ini. Ini belum dibangun. Masjid kan ini. Masjid aslinya? Aslinya. Oke. Nah ini di luarnya masjid. Oh, berhubung di sini orangnya tambah banyak, dilebarkan lagi. Sekarang di bawah, di luar. Salah satu keistimewaan yang dipercaya peziarah adalah bagian endapan tanah dari dasar kolam yang berkhasiat sebagai obat. Itu buat orang gondok-gondok begini. Oh, sakit gondok? Ya, bisa. Oh, yang di bawahnya ya. Itu yang di bawah dasarnya itu ya. Kayak ampas-ampasnya itu yang mengendap. Itu diolesin ke? Diolesin. Oh, pernah Pak terbukti Pak? Oh, banyak loh mas. Di sini bukan orang sini saja, Surabaya, Madura, Malang, sampai Jakarta. Peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim lainnya adalah Saka Papat atau 4 tiang penyangga yang menjadi bangunan inti masjid. Dulunya tiang-tiang ini terbuat dari kayu jati. Namun karena termakan usia, terpaksa sebagian harus direnovasi agar tidak roboh. Meski begitu, bentuk dan ciri khasnya tetap masih dipertahankan sesuai aslinya. Wah, ini ternyata walaupun area masjidnya besar, ini ada semacam istilahnya masjid kecil di dalam masjid besar, dan ini adalah masjid aslinya Sunan Gresik dengan 4 tiang ini dan juga belandar-belandar kayu yang masih asli. Tempat imamnya juga asli. Iya, untuk imamnya masih asli di situ. Tapi kalau sholat dipakai yang baru ya Pak? Iya, pakai baru. Dipakai. Kalau nggak mau ke sini mas, sampai tetap kesini, ya? kalau Jumat. Oh, oke, tetap hari Jumat kan sampai ke sini. Berbeda dengan bagian kubah masjid yang tak pernah diganti. Meski berusia lebih dari 500 tahun, tetap kokoh berdiri. Sejak zaman leluhur, warga desa Manyar percaya gerakan berputar kubah memiliki makna khusus yang dapat memberikan petunjuk atau firasat goib. Salah satunya bisa menangkal musim pagebluk alias wabah penyakit yang dulu pernah melanda. Jadi kalau misalnya ada wabah atau penyakit gitu, dia bisa... Ya, pokoknya ada firasat lah, ada apa, mesti ada perubahan. Oh, jadi warga melihat ya, melihat kalau ada perubahan tuh ada sesuatu. Itu juga asli Pak? Asli, masih asli tuh. Itu belum diroboh sama sekali. Cuma gentengnya saja yang diganti. Tidak seperti wali lainnya yang letak makam atau pusaranya berdekatan dengan masjid. Makam Sunan Gresik rupanya tidak berada di desa Manyar yang dulu menjadi kawasan pondok pesantren asuhan beliau. Deretan makam di sekitar masjid ternyata adalah pusara para santri-santrinya. Makam sang wali berjarak 30 menit dari masjid, tepatnya di Jalan Malik Ibrahim, Kecamatan Gresik. Kita sudah sampai di area makam bapaknya para wali yang dapat gelar bapaknya para wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ini adalah sosok Wali Songo, salah satu dari Wali Songo yang dianggap paling tua, bapaknya para wali.
ramai sekali, terutama di bulan Ramadan, di bulan puasa, dikunjungi peziarah-peziarah. Nanti kita mau cari karomahnya seperti apa di dalam. Hanya berjalan beberapa langkah saja dari pintu gerbang masuk, keberadaan pusara Sunan Gresik sudah ramai dikelilingi para peziarah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi oke, wabarakatuh. Pak. Ini pas kita di depan pusaranya Ya, beliau ya. alhamdulillah. Oke, yang mana kalau beliau Pak? Yang Maulana Malik Ibrahim. Maulana yang Malik sebelah Ibrahim. Timur, yang di tengah itu istrinya, Istrinya. Sayyidatina Siti Fatimah. Terus yang sebelah barat ini putranya, Sayyid Maulana Mahfud. Oke. Yang di bawah ini. Yang di bawahnya. Kalau sekarang itu aspri, asisten pribadinya. Oh. Kalau dulu istilahnya bahasa santrinya khodamnya beliau. Oh ya, Khodamnya Aspri yang beliau. membantu lah ya pokoknya setiap ini ya. Ya. Lantas mengapa Sunan Gresik dimakamkan di lokasi yang berbeda dengan komplek masjid dan pesantrennya? Sunan Gresik diperkirakan datang ke Gresik, Jawa Tengah tahun 1404 Masehi. Dakwah yang dilakukan pun menyebar ke seluruh pelosok Gresik. Awal kedatangan beliau, Gresik tidak seperti sekarang. Gresik terjadi banyak krisis kepercayaan, krisis masyarakat, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Itulah awal dari kedatangan Maulana Malik Ibrahim. Jadi kondisi bagaimana semerawutnya masyarakat, banyak pencurian, perampokan, perkosaan dan lain sebagainya, rakyat hidupnya miskin, barang-barang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Di tengah kesulitan masyarakat Gresik akan kebutuhan pangan, Sunan Gresik pun mengajarkan teknik bertani dan bercocok tanam yang baik dan efisien. Media bercocok tanam kemudian digunakan untuk mengambil hati masyarakat sebagai jalan syiar Islam. Puncaknya, ketika Sunan Gresik berhasil menggagalkan sebuah ritual adat masyarakat setempat untuk memanggil hujan. Nah, dulu kan gini, masyarakat gini kan agamanya kan masih belum mengenal Islam. Jadi masih sering mengadakan upacara, tradisi dan lain sebagainya. Seperti misalnya kalau musim kemarau, masyarakat itu mengadakan upacara bersama rombongannya, itu mengadakan upacara untuk mengorbankan seorang gadis. Ritual. Nah, setelah Maulana Malik Ibrahim mengetahui seperti itu, bahwa usaha ini tidak akan menghasilkan kemaslahatan. Sunan Gresik membuktikan dengan sholat dan berdoa kepada Allah, seketika hujan deras turun. Terlebih kala itu Gresik sedang dilanda kemarau panjang. Sejak saat itu, konon wilayah Gresik yang tadinya kering dan tandus berubah menjadi wilayah yang subur dan hijau. Sunan Gresik pun dijuluki masyarakat setempat sebagai kakek bantal pemanggil hujan. Hingga akhirnya banyak masyarakat mengikuti ajaran sang wali untuk memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat percaya sisa mata air yang diturunkan langsung oleh Sunan Gresik masih tersisa sampai sekarang dalam bentuk sumur yang berada tepat di sisi makam sang ulama. Air sumur makam Sunan Gresik dipercaya memiliki tuah yang tak kalah mujarabnya dengan air sumur jeding di Masjid Sunan Gresik. Kemudian airnya biasanya dipakai masyarakat, dibawa pulang, bawa botol dan lain sebagainya. Itu keyakinan dari masyarakat untuk bertawasul dan berwasilah minta pada Allah. Remati beberapa bulan tidak sembuh-sembuh, di tawasul di sini dengan mengambil air, kemudian dilaburkan itu dengan izin Allah, dengan wasilah Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah, jadi rematiknya itu bisa sembuh. Terlepas dari segala karomah istimewa yang dimilikinya, ada sebuah nilai penting kehidupan yang diajarkan Sunan Gresik kepada para pengikutnya. Mengedepankan sikap sederhana dan rendah hati sejatinya adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia dan di akhirat.